berkumpul meskipun memang ada beberapa kegiatan pada waktu ini. Nah, alhamdulillah juga ini pendamping saya sebagai pengajar praktik Bapak Wandi sudah hadir di tempat kita, dan juga perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah karena pada waktu ini tidak hadir, alhamdulillah sudah hadir juga. Dalam kegiatan ini marilah kita buka dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan prakarsa perubahannya seperti apa yang akhirnya itu nanti akan berdampak kepada siswa atau berdampak kepada peserta didik. Di hari ini juga mungkin Pak Husni akan laksanakan diseminasinya kurang lebih sekitar 1 jam lebih, Bapak Ibu. Mohon waktunya, walaupun hari ini mungkin Bapak Ibu juga ada kegiatan yang lain, yaitu tadi terkait dengan ada IHT atau apa Pak? Ada pelatihan ya, ada pelatihan IT yang dari Universitas Teknologi Bandung. Mungkin nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa langsung mengikuti kegiatan pelatihannya. Jadi mohon waktunya Bapak Ibu terkait nanti pemaparan Pak Husni Mubarok yang akan menyampaikan diseminasinya hari ini. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu, sambutan dari saya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mulai saja supaya tidak terlalu panjang dan terlalu siang juga. Dan mohon maaf Ibu Bapak semuanya, jadi bukan saya bisa, tetapi ini yang pertama memang memenuhi daripada tugas saya. Yang kedua, mudah-mudahan intinya saya dapat menemukan ilmu baru dari Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Apalagi ini guru senior ya, ada Bapak Beben di sekolah. Nah, ini introduction, perkenalannya. Ini Ibu fasilitator saya yaitu Dewi Sunarti Eskom yang selalu Zoom tiap minggu dari siang sampai sore. Dan ini pengajar praktik saya yang begitu ganteng dan bersemangat, Bapak Wandi Dayat SPD. Dan saya sendiri sudah tidak asing lah. Nah, untuk pemaparan ini isinya yang pertama adalah introduction, perkenalannya sudah kenal. Karena kalau tidak kenal katanya tidak seru. Yang kedua ada nanti tujuan diseminasi. Yang ketiga pengantar visi. Dan keempat kita akan mengisi kalimat rumpang. Dan yang kelima diskusi tentang visi. Dan keenam visi guru penggerak. Dan ketujuh penjabaran visi. Kedelapan profil pelajar Pancasila. Dan kesembilan pernyataan prakarsa perubahan. Kesepuluh tahapan bagja. Ada apa bagja ya? Ke-11 kesimpulan dan ke-12 penutup. Nah, ini tujuan diseminasi ini adalah melalui diskusi diharapkan calon guru penggerak dapat berbagi ilmu pengetahuan dan bertukar pikiran dengan semua guru di sekolah tentang visi dan prakarsa perubahan dengan baik. Dan yang kedua tujuannya yaitu melalui diskusi ini peserta dapat menyampaikan gambaran dan harapannya terhadap murid dan sekolah dengan memaparkan tentang pernyataan prakarsa perubahan yang dibuat. Dan yang ketiga, melalui diskusi peserta mampu menyelaraskan visi sekolah yang berpihak kepada murid yang sesuai dengan cita-cita murid, guru, dan sekolah. Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalebat, dan gunung-gunung lainnya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Wah, Ya, siap. Ada jadi malam tikok.
Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Menimbulkan varian meskipun hanya satu kata, satu kalimat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan terlebih dahulu buat kalian. Sedikit menyimpulkan dari isi sajak yang didengarkan, ini kalau saya tangkap mengungkapkan perasaan atau hal yang dirasa mengenai latar saat beliau ada di latar tersebut, latar tempat dan waktu. Jadi dia mengungkapkan perasaan apa yang dirasa, baik di dalam hati ataupun apa yang sedang dilihat. Jadi campuran gitu. Di sini terlihat dari beberapa kata-kata yang disebutkan pantai. Jadi mengungkapkan latarnya gitu, latar tempat, waktu dan suasana yang dirasa, baik yang dibawa oleh dia ke tempat itu dan apa yang dia rasa di tempat itu. Itu mungkin. Terima kasih Pak Husni. Ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi biar semangat gitu ya. Visi itu kira-kira apa? Tujuan yang ingin dicapai. Ada lagi? Harapan. Tujuan, harapan, cita-cita dan sebagainya. Nah ini, jadi apa itu visi? Visi itu bukan Kang Bernard, bukan ya. Tapi kita dapat melihat dari video ini apa itu visi. Menggunakan alatnya hilang, pakai cara lain, berbagai cara, bisa, tapi ketika di ujung dia dengan pedenya, percaya dirinya, mencep-mencepin dan seperti bersikap ujung gitu lah. Aku bisa nih sampai puncak metodenya, terjungkir seperti itu. Mungkin lebih ke janganlah sombong sampai kita ya udah di atas juga sama, itu harus rendah.
diri gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Restu yang sudah menyampaikan makna daripada apa yang telah ditampilkan. Ada yang lain? Saya sedikit. Oh iya. Enggak, supaya lebih terkenal. Nah, nanti ini di-upload. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya sama. Jadi kalau lihat animasi di sana, itu bagaimana mencapai suatu cita-cita. Jadi cita-cita bagaimana kita mencapai cita tersebut dengan apa? Tidak mudah, tidak mulus. Maka berbagai cara itu dilakukan. Meskipun dia membalap, tapi dia tidak menyerah. Pertama dia membalap, kemudian jatuh, kemudian juga menggunakan apa yang dipunyainya. Seperti di sana, itu tidak begitu mudah juga. Banyak lagi yang tangan. Nah ini kalau dilihat daripada misinya itu sama, mengacu kepada visi. Jadi cita-cita yang dicapai itu tidak mulus betul dilakoni. Itu kira-kira. Ya, terima kasih buat Bapak Beben. Idenya sangat luar biasa, pendapatnya sangat mudah dimengerti dan dipahami. Tidak lagi ya? Ya, itulah memang benar apa yang dikatakan Pak Beben bahwa untuk menempuh suatu visi itu tidak mudah. Dan bahkan ketika kita sudah berusaha, tantangan, rintangan pun selalu ada. Dan ternyata kadang tantangan dan rintangan itu bisa kita pecahkan di dalam motivasi kita sendiri. Dan ketika kita sudah mencapai visi, jangan sampai kita bertinggi hati. Ya, cita-cita boleh tinggi, tetapi untuk hati harus tetap rendah hati. Nah itu. Tetapi bukan berarti rendah diri, tetapi rendah hati. Terima kasih Pak Beben dan Bapak Restu. Tepuk tangan sekali lagi, biar semangat. Ya. Nah, apa itu tentang visinya? Udah ini. Nah, seperti apa itu visi? Tadi apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Nur dan Ibu Aning juga Bapak Beben, bahwa visi itu adalah ibarat sebuah cita-cita, representasi daripada keinginan, mimpi, seperti apa yang dikatakan oleh Varian. Jadi visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Dan visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Itu visi. Nah ini, kita akan membuat visi sendiri. Di sini ada kalimat terumpang. Kalimat terumpang tentang cita-cita murid. Bagaimana murid menurut Bapak Ibu, bagaimana murid yang Ibu Bapak dambakan atau impikan. Misalnya kita memimpikan murid yang bagaimana? Yang unggul, kreatif, cerdas, sejuta, sabar, jujur, dan tawakal misalkan. Atau kita percaya bahwa murid itu adalah seperti apa? Apakah seperti benih, atau seperti gelas kosong, atau seperti kertas kosong? Nah, di sekolah kita mengutamakan apa dalam pelayanan? Mau secara lisan langsung boleh, bisa di depan. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kalau saya pribadi memimpikan murid-murid yang antusias terhadap pelajar, khususnya pelajaran saya, umumnya semua mata pelajaran antusias, kemudian anak bahagia, nyaman, kemudian aktif di setiap mata pelajaran, khususnya di saya maupun di semua mata pelajaran. Antusias, kemudian nyaman dan bahagia. Oke. Yang lain ada? Nomor satu, saya memimpikan murid itu yang berakhlak mulia, Mulia. kemudian juga sopan santun atau santun,
baik kepada guru maupun orang tua. Yang lain ada? Ya, Bu Alif. Oh, inovatif. Ya. Ada lagi? Bu Alif? Kita memimpikan murid-murid yang cerdas secara intelektual dan emosional. Oke, ya. Yang cerdas. Ya. Secara Impact ya? intelektual Oh, intelektual. dan secara emosional. Emosional. Antusias. Oke, siap. Ada lagi? Bertakwa. Bertakwa. Selanjutnya, saya percaya bahwa murid adalah Mungkin saya mengawali, nanti Bapak Ibu menambahkan mungkin ya. Kalau saya pribadi sih, saya pribadi gitu ya, saya percaya bahwa murid kita gitu, murid sebagai Bapak Tejar itu memiliki bakatnya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing. Kalau saya percaya itu ada yang boleh boleh, Pak. boleh kan? Ada yang berbakat di bidang olahraga, seni dan sebagainya. Kalau saya itu, mungkin silakan Bapak Ibu. Saya menambah sedikit setuju. Hanya mungkin nama yang kurang karakter lah. Karakter. Nah, mungkin saya percaya anak-anak punya karakter masing-masing. Ya, ini menambah sedikit. Ada yang mau nambahkan lagi? Aku tahu ini nggak namanya. Kegiatan Akademik. imajinasi. Imajinasi. Memiliki imajinasi. Oke, ada lagi? Oh, budi pekerti. Ada lagi? Bu Nur, Bu Aning, Manawi, Bu Diana. Percaya bahwa murid kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah dan mengingat guru yang benar Anak yang soleh. dan solehah. Oke, udah cukup? Cukup ya. Nah, selanjutnya di sekolah saya mengutamakan apa? Yang kita utamakan di sekolah itu apa kira-kira kepada murid? Kalau saya pribadi sebagai yang mengawali, nanti Bapak Ibu menambahkan. Saya pribadi mengutamakan pelayanan secara apa ya? Tegur sapa itu sebetulnya apa ya? Jadi ketika sama murid ketemu tersenyum atau itu sebetulnya pelayanan berarti ya, masuk kategori pelayanan. Maksudnya saya mengutamakan pelayanan dan apa namanya, profesionalitas di kelas gitu maksudnya. Pertama pelayanan dan profesionalisme di kelas. Boleh Bang, masuk. Pertama tidak menonton, yang kedua harus dengan alat Media alat peraga. peraga yang Tidak harus ada visual itu jadinya. Mendapatkan pengalaman gitu ya? Nah, visual. Pusat pada anak. Oke. Oh, berpusat pada anak. Pada anak. Ada lagi? Ibu Dina boleh? Ibu Oh, Dina, Bu. dari saya. Bu Aning. Bu Aning? Di sekolah kita mengutamakan kejujuran dan sopan santun. Kejujuran dan sopan santun. Sopan santun PR TTP. PR ini. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukup. Dan kita kasih warna biar ada perubahan. Murid di sekolah, saya sadar betul. Nah, kira-kira apa nih yang merasa disadari oleh murid menurut kita? Kalau ini saya bikin belum nih. Apakah Siapa murid tahu Bapak Ibu ada yang sudah. Apakah kelihatannya murid kita itu sudah memang kreatif,
atau ya intinya murid kita itu punya potensi apa menurut kita? Apakah anak tersebut sudah mulai untuk antusias dalam mencari informasi melalui teknologi digital? Nah, kira-kira apa? Apa keunggulan daripada murid kita itu bagaimana? Apa yang terlihat menonjol? Kita melihatnya murid di sekolah saya betul bahwa olahraga memang penting. Nah, sehingga tiap hari kita melihat yang sepak bola, misalkan kan? Saya rasa anak-anak kalau saya lihat anak sudah bisa mempergunakan teknologi IT dengan benar ya. Kalau saya lihat ya, tapi bisa sudah bisa semuanya. Baik itu melalui Android atau laptop kalau menggunakan digital. Terus apalagi dari karakter si ya. Udah anak itu udah sadar sebelum mereka itu bakat dan minatnya di situ misalnya mereka udah bakat sudah mengenali bakat dan minatnya, mereka sudah mengenali bakat dan minatnya, apakah di olahraga, apakah di seni, apakah di akademik, Ya. gitu. Pertanyaan dulu ya Pak, Iya. Jadi di sekolah saya sadar betul bahwa ada aturan di setiap interaksi maupun di masyarakat. Ada aturan. Ya. Dimanapun Cukup ya? Kira-kira kalau tidak ada lagi. Jadi ibu bapak tuangkan terlebih dahulu kita memimpikan murid yang bagaimana, percaya bahwa murid itu seperti apa dan kita mengutamakan apa, serta sadar betul bahwa murid itu apa yang kira-kira ada potensi pada murid, dan warga di sekolah ini yakin apa yang sudah terbiasa, dan warga di sekolah ini paham juga tentang apa yang perlu dilaksanakan. Boleh ditulis di HP saja ibu bapak supaya lebih mudah. Ya, per orang enggak, satu ini satu lembar, satu ini belum di fotokopi tadi. Di kertas aja dulu. Pertama mulia, santun, inovatif, cerdas, intelektual dan emosional dan bertakwa. Terus saya percaya bahwa murid adalah memiliki potensi, bakat, karakter, imajinasi, budi pekerti, anak yang soleh dan soleha. Di sekolah saya mengutamakan, ini guru-guru semua sudah melaksanakan pelayanan, profesionalitas, pengajaran yang bermakna, berpusat pada anak, kejujuran dan sopan santun. Dan untuk selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa anak sudah mulai memahami digital. Bakat dan minatnya sudah mereka pahami dan juga sudah memahami tentang aturan. Dan yang terakhir, bahwa pembiasaan dan ekskul di sekolah dapat menggali minat dan bakat murid saya dan warga sekolah saya. Juga paham bahwa dengan daya dukung semua harapan anak dapat tercapai. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan yang ada di sekolah. Mari kita diskusikan, perhatikan visi sekolah kita. Sambungkan, ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid yang tadi ibu bapak cita-citakan? Selaras. Apa visi daripada sekolah kita? Juara. Apa itu juara? Jujur, unggul, Jujur, unggul, agamis, R-nya? Jujur, unggul. Apa R-nya? juara. Iya, juara. Karena namanya emangnya tapi Aduh. ada sertifikat.
Karena saya pernah bertanya minggu kemarin sama Pak Haji Rahmat, Pak, bulan kemarin lah, Pak, visi Spendubate kan juara. Nah juara itu kan A-nya suka ketukar nih. Religius. Atau Ya. ya kan A-nya agamis, Agamis. karena religius, masa double. Nah di antaranya saya bertanya kepada Pak Haji Rahmat dan hasilnya kalau menurut Pak Haji Rahmat adalah jujur, unggul, aktif, religius, dan adaptif. Nah kira-kira nggak menurut ibu bapak, karena memang kita sepertinya belum terpampang ya bu ya? Ya, saya juga kan. Disimpan bukan terpampang. Oh disimpan gitu ya, hanya di ruangan tertentu. Jadi J-nya itu Juara. jujur, jujur kalian, Bukan apa juara, oh. unggul, Agamis. aktif terlebih dahulu, Religius religius, dan adaptif. dan adaptif. Anak itu jadi bisa menyesuaikan. Berarti yang tadi sudah mewakili ya? Iya. Sekarang sopan santun, berakhlakul karimah kan? Ya, betul. Hanya mungkin dalam sedikit lah yang perlu tambah di bukan direvisi, ada ditingkatkan lah. Oh Pak Haji Rahmat mah berakhlak terakhir itu bukan adaptif. Alakul karimah. Iya, Karimah. karimah. Nah, saya harus adaptif. Berakhlakul karimah. Karena tadi berakhlakul karimah tersebut sudah mewakili daripada seperti sopan santun Jumroh dan dan sebagainya. Jumroh. Ya, oke. Berarti kalimat perumpang ini sudah mewakili ya. Mewakili lah menurut saya. Tadi antusias, nyaman dan bahagia, berakhlak mulia, santun, inovatif, cerdas, intelektual dan emosional dan bertakwa, berarti ada yang masuk pada kegiatan unggul, Aktif. jujur, aktif, religius, dan berakhlakul karimah. Jadi intinya menurut Bapak semua sudah sesuai, sudah relevan, gitu ya? Saya rasa sesuai. Sudah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, visi saya sebagai guru penggerak. Nah, nanti ibu bapak juga membuat visi. Kira-kira dari hasil cipta-cipta ibu bapak yang sudah dituliskan dalam kalimat penumpang itu, visinya apa kira-kira? Mau dalam bentuk akronim ya disingkat-singkat akronimnya atau enggak apa-apa. Nah, ini saya bertaubat. Coba. Kenapa bertaubat? Ya berarti kalau bertaubat kita kembali ke jalan yang benar. Karena bertaubat itu dalam bahasa Arab kan ar-ruju. Ruju itu artinya balik. Jadi kita harus balik kembali ke jalan yang benar. Nah, di antaranya bertaubat itu adalah berakhlak dan bertakwa, unggul serta bernalar kritis yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dalam Merdeka Belajar. Sekarang, ibu bapak kira-kira visinya apa? Coba dari yang tadi kalimat tumpang, Tulis dulu ini. boleh ditulis dulu. Boleh dari akronim atau enggak? Juara itu enggak apa-apa, juara. Berarti sudah mewakili antara sekolah dan pribadi. Visi kan ada visinya yang 1 juta, sabar, jujur dan tawakal. Visi. Ya, soalnya kan juara itu hasil daripada rebutan. Iya. Semuanya. Nah itu, jadi idealnya semua dari ibu bapak mempunyai visi masing-masing. Yang tadi yang banyaknya kan seperti ya. Nah setelah itu, setelah mempunyai visi masing-masing itu disatukan. Intinya apa yang ibu bapak murid yang diimpikan, gitu aja. Iya. Kan misalkan ada cerdas, ceria misalkan. Ada lagi yang misalkan Inovatif. tampan, terampil, agamis dan sebagainya lah. Nah, kira-kira bapak dan ibu
visinya apa? Visi untuk pribadi nih akan mengedepankan apa? Supaya anak-anak tersebut sesuai dengan cita-cita ibu dan bapak. Kalau saya Apa kira-kira? terampil dan agamis. Oh, terampil dan Nah. agamis. Karena Tumis. apa? Kepintaran setinggi apapun. Ya, ini nih. Pak Haji di sini Pak Haji. Ya. Pak Ebon, Pak Su, udah di set. Set aja terus semua sampai habis. Ya, mungkin cita-cita dari setiap bapak dan ibu guru hampir sama semuanya. Ingin mempunyai murid yang cerdas dan sebagainya. Adapun itu, mungkin ada juga dari hati sanubari itu pengen punya murid ini di samping sukses, kemudian dia belajar terampil juga agamis. Kenapa agamis itu selalu terbawa? Kalau menurut saya begini, jadi kalau pintar tanpa dibarengi dengan agamis ya, itu bisa-bisa pintar kebalinger gitu. Itu menurut saya. Tapi kalau misalnya dia pintar, berpotensi, kemudian juga agama juga istilahnya disejajarkan gitu ya, iman dan takwanya, saya rasa dia hidup tidak akan bermubazir menurut tersebut. Jadi saya mengharapkan siswa tersebut di samping pintar juga beragamis. Itu saya rasa yang saya pikirkan. Tapi saya rasa semua pengajar atau bapak dan ibu guru itu pada prinsipnya sama, ingin mempunyai anak siswa yang sukses, kemudian juga menjadi kelihatan jadi orang lah. I know belum jadi orang, mungkin orang baru orang-orangan. Tapi kebanggaan seorang guru itu akan terasa apabila mempunyai anak didiknya yang sukses setelah itu. Itu yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beben. Jadi intinya harus agamis dan terampil gitu ya. Karena kalau sudah agamis otomatis dia akan jujur, bertakwa, beriman, berakhlakul karimah mestinya ya. Dan juga terampil. Kalau terampil itu berarti kreatif, mungkin inovatif dan sebagainya. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan kita membuat visi, maka kita harus dijabarkan. Misalkan saya tadi visinya bertaubat. Bertaubat itu berakhlak dan bertakwa, berarti dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya, akhlaknya beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia. Jadi akhlak akhlak beragama itu kepada pribadi dan kepada manusia. Dan juga subelemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa dan juga selalu melaksanakan ritual ibadah atau beribadah lah, karena ini mencakup secara umum bahasanya. Yang kedua adalah unggul atau terbaik, dimensinya adalah mandiri, kreatif, benar, kritis dan bergotong royong. Elemennya pemahaman diri dan situasi, merefleksi diri, menghasilkan karya dan gagasan. Subelemennya berintegritas dan berempati kepada orang lain. Dan selanjutnya bernalar kritis, yaitu dimensinya bernalar kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, dan selanjutnya subelemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Nah, daripada tujuan visi daripada pendidikan nasional itu menjadikan murid menjadi pelajar Pancasila atau yang disebut dengan profil.
kita harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dari penayangan video ini mungkin ada yang mau menyampaikan terkait maknanya, gitu Pak Beben. Kira-kira dari cuplikan video, bukan cuplikan, dari video yang singkat tersebut apa maknanya gitu? Di India ada seorang anak kecil, terus semuanya macet, terhalang oleh kayu atau pohon yang sangat besar, tidak ada yang bergerak atau tidak ada yang menghalangkan daripada pohon tersebut. Nah, lalu ada anak kecil yang mendorongnya, lalu mereka membantu. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana nih? Kesimpulannya menurut saya kalau jadi bapaknya menurut saya begini, kalau dari kemarin saya juga ada pertanyaan apa sih CGP tapi jangan naon gitu ya, yang muda-muda ayo model abang habis sekolah kita habis umuran ya. Nah, setelah ada kegiatan mulai posting, oh sebetulnya begitu. Jadi kalau melihat dari semakin terang bagi saya gitu ya, orang yang sedikit tentunya apa ya kurang mengerti. Oh, jadi yang untuk menjadi orang itu bukan artinya kalau lihat itu tidak melihat wah dia itu bisa tidak atau orang lain tidak, tapi siapapun yang bisa menggerakkan orang lain sehingga hatinya tergerak, itulah mungkin makna dari pesan mungkin yang maksud dengan guru penggerak gitu. Kalau melihat dari sana, sehingga terbayang masih oh begitu. Jadi kalau selama ini atau mungkin yang belakang saya juga belum paham gitu Pak. Nah masih guru yang naon gitu ya. Jadi ke sekolah harus jadi guru penggerak dulu. Jadi ini harus ada istilahnya penggerak dulu, gitu kan? Ada pertanyaan mungkin sebagian yang mengerti ya, mungkin tidak masalah. Tapi yang belum mengerti, buat apa sih tujuannya? Kemana arahnya itu mungkin. Tapi kalau misalnya tadi ada, wah ternyata anak tersebut nggak mungkin mampu, gitu. Atau mau mampu, ya cek sebenarnya menyingkirkan pohon gitu ya. Tapi orang lain melihat, merasa tergerak, kemudian bergerak bersama-sama gitu. Sehingga pada intinya tidak akan sulit lah begitu. Dengan cara kita bergotong royong, kemudian bisa menggerakkan orang lain sehingga bermanfaat bagi kita semua. Itu mungkin saya rumit mengenai bagi saya terus apa ya, apa itu sebetulnya guru penggerak dan apa kemana itu arahnya gitu. Ternyata kalau melihat sisi tadi film itu ada gambaran oh begitu. Jadi siapapun yang bisa menggerakkan orang lain dan tergerak sehingga menjadikan suatu perubahan, itulah mungkin ke sana arahnya yang mungkin dengan disebut dengan guru penggerak itu saja. Itu mungkin Pak. Siap, terima kasih Pak Beben. Ada yang lain? Bu? Jadi intinya meskipun saya mengikuti pendidikan guru penggerak, kalau tidak bergerak berarti tidak ada perubahan. Gitu intinya. Jadi minimal memotivasi diri pribadi terlebih dahulu dan nanti orang lain akan termotivasi dan mudah-mudahan bisa semuanya menjadi pemotivasi. Gitu mungkin. Jadi intinya untuk menggerakkan suatu budaya positif atau hal-hal yang positif di sekolah, kalau melihat dari video tersebut, kita nggak perlu jadi apa-apa. Yang penting kita mulai dari diri sendiri, kita dari mulai saat ini, dan kita mulai dari sekarang, gitu. Jadi intinya kita harus bisa ya minimal menggerakkan diri pribadi. Mungkin gitu. Mungkin gitu Pak Rian, ada yang mau disampaikan? Cukup. Barusan Bapak sudah melaksanakan diseminasi. Setelah melaksanakan diseminasi, kira-kira nih Pak, apa hal yang menarik setelah Bapak melaksanakan kegiatan diseminasi barusan? Hal yang menarik yaitu saya merasa lega yang pertama setelah melaksanakan diseminasi, dan juga saya dapat berbagi, bersharing pendapat dan berdiskusi dengan
guru-guru itu yang lebih menarik, sehingga mereka dapat aktif berdiskusi dan menambah wawasan saya juga bagaimana pola paradigma terkait pembelajaran guru-guru yang ada. Jadi saya dapat memberikan materi disiplinasi dan juga mereka dapat memberikan pengalamannya dari praktek-praktek yang mereka kerjakan di kelas gitu, terkait visi. Ya, luar biasa ya Pak ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Dari refleksi kita hari ini, apa nih ketika melaksanakan diseminasi atau nanti kedepannya Bapak akan belajar di kelas, kira-kira ada hal yang harus diperbaiki atau ada hal yang mungkin sudah baik hari ini, bisa Bapak jelaskan? Untuk yang sekarang, yang alhamdulillah sudah baik menurut saya pribadi, yaitu tentang keberpihakan saya pada murid. Jadi saya tidak pernah menghardik, saya tidak pernah menyepelekan siswa, dan insya Allah saya berusaha untuk melayani murid dengan baik. Dan untuk kedepannya mungkin saya harus menerapkan tentang strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan pembelajaran yang lebih menarik supaya pembelajaran saya dapat berinovasi, mungkin tidak hanya keberpihakan saya kepada murid, tetapi mereka merasa jenuh dalam pembelajaran. Tetapi saya berusaha untuk bagaimana pembelajaran saya tersebut dapat berinovasi, dapat sepenuhnya memang murid itu merasa tertantang dengan pembelajaran dan menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya, sehingga menjadi guru idaman. Seperti itu ya Pak, luar biasa sekali pendampingan kita hari ini. Mudah-mudahan kita berkesempatan ya Pak, nanti kita akan melaksanakan lokakarya yang kedua. Sampai ketemu lagi di lokakarya yang kedua. Saya akhiri pendampingan individu yang kedua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.